double aksennya, ini kan kalau turunan keduanya adalah Miwa minjem kotak kamu itu. turunan kedua pertamanya adalah 3x kuadrat dikurangi 1. Turunan keduanya adalah 6x ya. Di sini untuk x sama dengan 0 ya. Itu f double aksennya sama dengan 0. Ya. Jadi ini kan kalau inflection point di sini kalau turunan keduanya 0 maka 6x sama dengan 0 sehingga x sama dengan 0 di sini ya. Nah, ini Anda lihat ya, kalau di Excel perhatikan kalau di Excel kita mau rubah-rubah angka ini mudah ya. Misalnya saya mau tahu di titik mana, saya ubah aja, saya insert angka berapa ya, kemudian saya masukkan angkanya, nanti dia akan berubah-ubah. Coba saya tanya, kamu sudah mahir menggunakan Excel chart terutama ya untuk grafik? Sudah mahir? Coba dijawab. Ya Bu, insya Allah sudah Bu. Ya, oke ya. Jadi kalau yang belum mahir, Anda coba bolak-balik aja. Ubah-ubah ya ini angka-angka inputnya ini. Ini kan saya X ya, sampai bisa kelihatan gini. Karena tadinya misalnya hanya dari 4, nggak kelihatan. Akhirnya saya kembangkan dari min 12 sampai 12. Dan kelihatan ya, ini dia kapan naiknya. Ya, untuk X negatif dia naik. Kemudian untuk X positif dia naik juga. Ya, dia naik juga. Nah, ini titik belok, ini kan terbuka ke bawah. Ini terbuka ke atas. Ya, nah itu dia jadi ini F double aksennya. Kan F double aksen itu 6X ya. Jadi ketika negatif dia negatif ya. Kemudian ketika positif dia positif. Berarti ketika negatif dia terbuka ke bawah. Ketika positif dia terbuka ke atas. Nah, perubahannya itu di titik X sama dengan 0. Jadi ini adalah inflection point. Ya. Nah, kemudian ini masih soal yang kemarin minggu lalu ya. Minggu lalu dijadikan soal jaringan bapaknya emang sering putus-putus, sering keluar sendiri ya. Kemudian dipilih dari beberapa soal di slide ini menjadi soal yang harus dikerjakan dalam quiz ya. Misalnya ada nomor 228 Y sama dengan X pangkat 3 tambah 2X kuadrat. Nah, coba kita kerjakan yang ini ya. Kita kerjakan ya. Nah, yang pertama kapan dia ya. Ini X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat. Ya. Ya. Nah, kita bagaimana mengetahui kapan F positif sama 2X kuadrat, kita keluarkan X kuadratnya. Ini perhitungannya nggak disebut di sini. X kuadratnya kita Iya lagi daripada di Flamingo ya. Udah muncul. beda. ini nggak muncul ya. Ini saya kerjakan tahun lalu ya, jadi saya masih lupa ini yang ini. Ya. Oh, yang ini ya, ini yang ini. Maaf ya, ini yang tadi ya, ini yang pangkat 3 dia tambah 2X kuadrat, chart meternya yang ini gini, ini nggak kelihatan ya kalau kita kerjakannya gini, maka ini digedein jadi dari min 3 sampai 3 ya. Anda lihat di sini dari dia kapan negatif, kapan positif ya. Dia negatif itu ini kan min 2 ya.
ya, X lebih kecil dari min 2 dia negatif. Nah, ini ya, nih. Kemudian X lebih besar sama dengan min 2 dia positif. Ini belum bicara tentang naik turun untuk fungsinya ya, baru positif negatifnya aja. Yang ini ya, kalau gini nggak kelihatan kan? Ini dibesarkan jadi seperti ini ya. Kemudian untuk turunan pertamanya adalah 3x kuadrat ditambah 4x ya kan. Kapan dia positif dan negatif turunan pertamanya ya, karena itu kita cari dulu harga nolnya. 3x kuadrat tambah 4x sama dengan 0, maka titik stasioner pada x sama dengan 0 dan pada x sama dengan min 4/3 ketika turunan pertamanya 0 ya. Itu terjadi, ini kan dikeluarkan ya, dikeluarkan x dikali 3x tambah 4 sama dengan 0. Jadi x sama dengan 0 dan x sama dengan min 4/3 ya. Tidak ada global minimum dan tidak ada global maksimum, karena ini kita lihat ya, ini kan dari min tahingga sampai tahingga ya. Ini sebenarnya ada ya global minimumnya di sini di titik ekstrim bawah ini ya. Karena dia tidak ada lagi ya, tidak ada lagi. Untuk sebentar ya, oh ya dia gini gambarnya ya. Ini kan untuk turunan pertamanya ya. Anda perhatikan ya, nanti untuk yang contoh saya tambahkan dari sini, ini kan hitungannya nggak ditunjukkan. Kemudian ini untuk turunan kedua ya, F double aksen positif dan negatif gimana. Jadi turunan kedua itu adalah 6x tambah 4. Ini sama dengan 0 untuk x min 4/6. Min 4/6 nih, langsung masukkan ke sini ya. Min 4/6 itu kan 0,2/3 ya. Nah ini min 0,67 ya. Min 0,67 itu yang ini ya. Nah itu adalah inflection point-nya. Anda lihat dia terbuka ke bawah, kemudian di X sama dengan min 4/6 dia membalik, terbuka ke atas. Jadi ketika titik belok ini terjadi ketika ada perubahan dari terbuka ke bawah menjadi terbuka ke atas. Di sebelah kiri ini dia concave ya, jadi turunan keduanya negatif, yang ini turunan keduanya positif, dan titik belok turunan keduanya 0. Nah ini soal kuis minggu lalu ya, saya tambahkan di sini ada hitungannya ya. Nah, ini lihat, ini pertanyaannya saya tulis lagi di sini ya. Kemudian soalnya y sama dengan soal nomor 2 ya, y sama dengan x pangkat 3 dikurangi 4x kuadrat ya. Kita lihat fungsinya di mana dia, ini digambar aja dulu. Kenapa kamu lihat saya kenapa selip-selipkan ini? Karena itu setelah dihitung ya. Setelah dihitung ada yang apakah itu titik belok, apakah itu dia titik ekstrim, maksimum atau minimum, maka ya dimasukin ke sini sehingga jadi gambarnya seperti ini. Ya. Kalau kamu misalnya menggambarkan dari min 4 sampai berapa aja ya. Tadinya saya gambarkan dari min 3 sampai 3 ya. Kalau sampai 3 nggak kelihatan di sebelah mana naiknya. Ini ditambah ke sini sampai 8. Dia baru kelihatan ini dia naik, ini dia min tahingga itu dia dari turun ya. Kemudian di sini kemudian dia naik. Ya. Sekarang kita mau jawab pertanyaan F aksen dan F double aksen di mana positif dan negatif. Ini baru untuk F-nya ya, untuk Y-nya. Ya, di mana dia positif, di mana dia negatif. Jadi dia negatifnya di sini ya. Kemudian yang ini dia negatif, kemudian positifnya baru dia X lebih besar dari 4 ya. Sini dia baru naik ke atas. Ya. Nah, ini untuk fungsinya. Ini saya bikin garis bilangan, ini yang tadi di gambar lagi di sini ya. Ini untuk mendapatkan di mana dia positif, di mana dia negatif ya. Anda cari dulu harga 0 dari fungsinya. Jadi kan 0 sama dengan X pangkat 3 dikurangi 4X kuadrat. Kemudian kita keluarkan X kuadratnya, 0 sama dengan X kuadrat dikali X min 4. Berarti dia 0 itu di X sama dengan 0 dan di X sama dengan 4 ya. Di sini dia yang titik ini dia 0 ya, Y-nya. Kemudian kita lihat di mana dia negatif, di mana dia
positif. Kita lihat di sini untuk X lebih kecil dari 0 ya, di sebelah kiri ya. Ini dia fungsinya X negatif, dia negatif ya. Di sini F-nya negatif, kemudian di sini dia F-nya negatif lagi, kemudian di sebelah sana dia baru positif. Ini maksudnya bukan X ya, tapi Y ya. Ini salah. Kamu perbaiki di slide kamu. Ini maksudnya Y ya. Y negatif, ini Y-nya positif. Sesuai dengan gambar. Sekarang kita lihat untuk turunan pertama. Jam berapa? Delapan per 3 ya. Terputus ya. Oke, udah nyambung lagi ya. Udah, Bu. Ini ya. Nah ini ya, kita coba untuk di sebelah kiri. X min 1, maka Y-nya, Y aksennya sama dengan 11. Jadi di sini Y aksennya adalah positif. Kemudian kita coba X sama dengan 1, maka Y aksennya min 5. Masukin aja ya ke persamaan ini. Min 5, maka di sini Y aksennya negatif. Ya. Kemudian X sama dengan 3, ya. X sama dengan 3, maka Y aksennya sama dengan 3 ya, maka Y aksen positif ya. Jadi kita ingat definisi, jadi kamu memang harus menghitung, harus ingat definisi. Kalau turunan pertama positif, maka kurvanya naik ya, ini kurvanya naik kan. Kalau turunan pertama negatif, maka kurvanya turun ya, turun. Kalau turunan pertama positif, maka kurvanya naik. Kita lihat ini mulai naik dari X lebih besar dari X sama dengan 8/3. 8/3 itu 2,67 ya di sini ya. Nah, dia mulai naik lagi. Nah, kita lihat di sini akan ada titik belok. Karena apa? Ini dari dia menghadap ke bawah menjadi menghadap ke atas. Di mana titik beloknya? Nah, kita lihat di turunan keduanya. Turunan kedua ya, kita turunkan lagi jadi 6X kurangi 8. Kita untuk tahu positif negatif, kita ambil turunan kedua sama dengan 0, maka X sama dengan 8/6. Nah, di sini 8/6 itu adalah berapa? 8/6 itu 1,3 ya. Itu ada titik belok ke sini. Di sini ya, 1,3 titik beloknya, maka dia sudah tadinya positif itu sebelum ini ya. Sebelum 8X lebih kecil dari 8/6, dia turunan keduanya negatif. Yang ini ya, dia menghadap ke bawah. Kemudian setelah itu dia menghadap ke atas. Jadi di sini ada titik inflection point. Ada titik belok di X sama dengan 8/6 atau 1,66 ya. 1/4/6 ya. 1/2/6, 1,33 ya. Gitu. Nah, kita lihat Excel-nya aja ya. Ini saya stop share dulu. Kalau di Excel-nya Anda bisa lebih melihat Excel. Nah. Ya. Nah ini ya, sudah terlihat ya. Nah ini titik belok, ini kan bisa kelihatan ini ya. Nah ini adalah 1,33 yang tadi ya, yang turunan keduanya 0 ya. Jadi yang ini turunan keduanya negatif
yang ini turunan keduanya positif. Di titik belok turunan keduanya 0. Itu 1,33 ya. Jadi ini ketika saya gambar, saya masukkan dulu, saya selip-selipkan aja. Jadi nggak gambar ulang, selipkan aja, masukkan, keluar di sini. Jadi ini setelah menghitung yang turunan kedua, turunan pertama ya, kayak gini ada angka-angkanya. Nah, kayak 8/3 itu 2 kali 3, 6, 22/3 ya. 22/3 itu 2,667. Nah, ini dimasukkan setelah saya menghitung yang ini, setelah dihitung yang ini ya. Nah, yang turunan pertama. Ini turunan pertama itu adalah di mana X sama dengan 8/3 itu di mana turunan pertamanya adalah 0. Jadi dia titik ekstrim ya di sini. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Jadi ini dia titik ekstrim ya, titik ekstrim, tapi dia bukan lokal. Dia minimum tapi bukan lokal. Bukan global tapi lokal ya. Di sini ada, di sini juga ini maksimum tapi dia bukan lokal. Bukan global tapi dia lokal. Jadi ini maksimum sini, kemudian dia di sini maksimum lagi. Jadi ada satu lokal maksimum, ada satu lokal minimum, ada satu inflection point ya, tapi tidak ada global ya. Ini kalau saya kasih batas misalnya dari -4 sampai sampai 6 ya, maka di sini adalah global minimum, kemudian yang di sini adalah global maksimum. Kalau saya batasi, kalau ini kan dari min hingga sampai hingga, jadi nggak bisa disebutkan globalnya karena dia di hingga. Ya. Gimana? Bisa dimengerti? Coba Anda bertanya kalau tidak mengerti. Jadi untuk global maksimumnya kan harus ditentuin dulu nanti batas itunya, batas max sama minnya. Iya. Jadi kalau saya sebutkan gini, kayak soal yang nomor 2 ini, jadi Anda sebutkan tidak ada global maksimum. Ya. Anda hanya sebutkan ada lokal maksimum, yaitu di X sama dengan 0, lokal maksimum, dan di X sama dengan 2,667 lokal minimum. Yang turunan keduanya itu 0 ya. Turunan pertamanya 0 itu adalah titik maksimum atau minimum kan. Oke ya, Riza? Baik Bu, terima kasih. Ya memang ini harus teliti. Ini satu soal aja panjang, ya. Satu soal aja panjang kayak gini untuk menganalisa sesuai dengan pertanyaan yang ada di sini ya. Nah, jadi inflection point tadi udah ketemu, kemudian maksimum minimum ketemu ya, kemudian questionnaire ya, questionnaire. Nah ini kan ditanya titik stationer yang mana? Ini ketika Anda menghitung y-aksen sama dengan 0 ya. Nah, baru dibahas minimum atau maksimum gitu kan. Nah, kemudian ini yang kedua stationary yang tadi ya, gitu kan. Nah, ini gambar fungsi. Gambar fungsi stasioner, kemudian stasioner yang 0 maksimum atau minimum, kemudian tentukan lokal atau global, kemudian ada sebutkan inflection point. Jadi untuk kuis hari ini saya masih memberikan soal yang sama seperti ini, tapi Anda kerjakan dengan cara yang dicontohkan ini. Anda hanya pilih 2 fungsi saja, tapi fungsi yang sudah dikerjakan enggak diulang lagi di sini ya. Ini yang belum. Jadi nomor 1, nomor 2 sudah dikerjakan, jadi mulai dari nomor 3 sampai nomor 11. Ada 9 soal, silakan Anda pilih 2 aja. Yang paling mudah menurut Anda, pilih 2, kerjakan untuk hari ini. Coba Anda kerjakan dengan baik ya, supaya saya bisa punya alasan untuk meluluskan Anda dalam mata kuliah ini. Memang dosen itu inginnya Anda tuh lulus semua dan nilainya baik. Dan itu sebetulnya dosen mengharapkan kelulusan Anda itu cermin bahwa Anda sudah punya kompetensi yang baik untuk memahami mata kuliah matematika rekayasa skill 1 ini ya. Nggak bisa dosen lulusan aja, nggak bisa, kan itu tanggung jawab dosen ya. Anda lulus itu karena Anda punya kompetensi atau mampu. Karena itu coba Anda kerjakan dengan baik ya, supaya bisa lulus dalam mata kuliah ini. Kita punya satu lagi kuliah minggu depan ya, nanti saya coba berikan lagi latihan seperti ini, kuis seperti ini, supaya Anda bisa lulus dengan baik ya. Baik, masih ada pertanyaan?
Bu izin bertanya. Ya, silakan. Kalau misalkan mencari tahu global maksimum sama global minimumnya gimana? Global itu kan kita lihat keseluruhan grafik ya, gini kan, kayak gini. Yang pertama kamu lihat dulu di slide ya. Kalau kayak gini, ini kan kalau global itu dia jadi nggak ada lagi yang melampaui dia. Kalau fungsi ini karena batasnya dari min tahingga sampai tahingga, ya all real number, semua bilangan real, jadi dia nggak ada globalnya. Kan dia sampai ke tahingga ya, jadi tidak terukur. Nah kalau misalnya, ini misal ya, saya batasi fungsi ini dari min 4 sampai 6. X-nya ya, X-nya dari min 4 sampai 6. Maka global minimumnya adalah yang ini. Ini X sama dengan min 4, Y-nya adalah 128. Kemudian global maksimumnya adalah yang ini. Ini X sama dengan 6 dan Y sama dengan 72. Gitu. Kalau lokal minimum yang mana? Lokal minimum yang ini. X sama dengan 2,667, Y-nya min 9,48. Kenapa dia disebut lokal maksimum? Ya karena dia turunan pertamanya 0. Sama ini, X sama dengan 0. X sama dengan 0, ini lokal maksimum. Ya, Y-nya 0, X-nya 0. Kan dia gini, ini turunan pertamanya kan 0 ya. Turunan pertama 0, ini turunan pertamanya 0. Gitu. Ngerti nggak? Baik Bu, terima kasih. Ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Kuis hari ini untuk mengerjakan 2 soal ini ya, kamu gunakan komputer ya, gunakan komputer seperti ini, seperti yang saya lakukan ini, karena kamu menggunakan Excel itu bisa merubah-rubah angka dengan mudah di komputer, kemudian setelah itu baru kamu crop ya, kemudian kamu masukkan dalam lembar jawaban kuis ya. Waktunya 40 menit ya, saya kasih toleransi 10 menit untuk submit e-learning. Jadi akan berakhir jam 8.50. Baik, ada pertanyaan lagi? Bu, jadi ngerjain kuisnya di Excel terus nggak ditulis di ini, nggak ditulis di buku. Coba anak kerjakan di Excel kemudian di file ya.